kabar semuanya? Tentunya harapan ibu kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sampai tuntas. Alhamdulillah, ibu ucapkan selamat datang kepada kalian. Selamat bergabung dengan SMA Negeri 4 Pandeglang. Pasti SMA Negeri 4 Pandeglang merupakan sekolah yang kalian idam-idamkan. Sekolah merupakan sekolah tujuan kalian, sehingga mudah-mudahan kalian bisa betah di SMA Negeri 4 Pandeglang ini. Ya, baik, sebelumnya salam kenal dulu. Ibu Ati Dinayatin, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 4 Pandeglang. Pada kesempatan ini, ibu akan memberikan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Bagaimana, sudah siap untuk menyimak? Siapkan alat tulisnya. Baik. Tata krama dan tata tertib sekolah merupakan rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah. Tata krama dan tata tertib sekolah merupakan nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung belajar efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib sekolah secara konsekuen dan penuh kesadaran. Siswa-siswi yang ibu banggakan, sebelum ibu membahas lebih jauh mengenai materi tata krama dan tata tertib sekolah ini, apakah kalian sudah tahu apa yang dikatakan dengan tata krama itu? Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, norma, sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Sehingga tata krama berarti ada sopan santun, kebiasaan sopan santun. Sedangkan tata tertib sama saja, tatanya adalah adat, tertibnya adalah aturan. Nah, di sekolah ini ada aturannya, ada tata tertibnya. Seperti kemarin kalian pada saat daftar ulang, orang tua kalian sudah menandatangani surat pernyataan tentang siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah ini dan siap mentaati tata tertib di sekolah ini, juga siap untuk disanksi apabila anak-anak atau siswanya atau putra-putrinya melanggar peraturan sekolah ini. Tata tertib apa saja yang harus kalian patuhi? Tata krama apa saja yang harus kalian patuhi yang ada di sekolah ini? Yang pertama yaitu tata krama bergaul. Bergaul dengan guru, bergaul dengan pegawai sekolah, bergaul dengan staf tenaga administrasi sekolah, bergaul dengan sesama teman, bergaul dengan lingkungan di sekitar sekolah ini. Baik, yang pertama bergaul dengan guru. Bagaimana kalian bergaul dengan guru dan TU dan penjaga sekolah? Di antaranya berbicara sopan, mengucapkan salam kalau bertemu. Tidak boleh memasuki ruangan guru atau ruangan TU tanpa seizin dari guru. Tidak boleh berkerumun di meja guru tanpa seizin guru. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar. Patuh terhadap perintah guru. Tidak menjelek-jelekan guru, tidak membeda-bedakan guru. Nah, itu diantaranya tentang bagaimana bergaul dengan guru dan tenaga administrasi sekolah, juga dengan penjaga sekolah. Semuanya harus kamu hormati. Untuk selanjutnya, bagaimana bergaul dengan teman? Bergaul dengan teman juga kalian harus punya tata krama. Di antaranya menghormati kakak kelasnya dan menyayangi
adik kelasnya. Tidak menyinggung perasaan teman, saling menolong atau membantu, tidak boleh mengambil milik teman, tidak berburuk sangka, tidak bermusuhan, dan tidak menyebarkan rahasia atau aib temannya sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana bergaul dengan lingkungan sekolah ini? Sekolah tidak berdiri sendiri, tapi ada lingkungan masyarakat di sekitar sekolah ini. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap lingkungan sekolah? Ya sama saja, pada intinya kalian harus bersikap sopan dan santun kepada semua warga di sekitar sekolah ini, sehingga kita bisa beradaptasi, sehingga kita bisa betah di sekolah ini kalau kita bisa bergaul baik dengan guru, baik dengan teman maupun dengan lingkungan di sekitar sekolah ini. Yang berikutnya yaitu mengenai tata tertib. Tata tertib di sekolah ini sebetulnya banyak. Uraian yang panjangnya nanti kalian akan mendapatkan buku tata tertib sekolah. Semua akan kebagian buku tata tertib. Kemudian kamu atau kalian berikan ke orang tua, ditandatangani orang tua. Di situ banyak pasal-pasalnya, kewajiban apa, kalau melanggar bagaimana, itu mengenai tata tertib sekolah. Nah, di sini gua akan menjelaskan bagaimana tata tertib yang ada di sekolah ini. Di antaranya yang Ibu jelaskan sekarang itu hanya globalnya saja. Sekali lagi nanti rinciannya kalian akan mendapatkan buku mengenai tata tertib tersebut. Yang pertama mengenai tata tertib mengenai KBM atau kegiatan belajar mengajar. Apa saja yang harus kalian patuhi mengenai tata tertib belajar tersebut? Pertama, semua siswa harus mengikuti pelajaran. Itu udah pasti tentunya. Diawali dengan disiplin waktu, masuk tepat waktu, setelah masuk kelas, kemudian kalian bersihkan untuk pikir, lalu berikutnya mengucapkan salam dan mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Itu diantaranya tata tertib dalam KBM. Mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk KBM yang luring, itu yang tadi disebutkan untuk KBM yang luring atau di luar jejaring. Bagaimana kalau mengikuti pembelajaran dengan daring? Ya sama saja. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kalian mengikuti pembelajaran secara daring, juga mengumpulkan tugas. Kemudian, tata tertib berpenampilan. Bagaimana tata tertib penampilan? Yang pertama mengenai tata tertib berpakaian. Memakai pakaian seragam sesuai dengan aturan yang berlaku. Tiap hari nanti ada ketentuannya. Hari Senin pakai baju apa, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Standar pakaiannya harus sesuai dengan aturan. Untuk perempuan, tidak boleh memakai perhiasan emas atau tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, apalagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh menggunakan gelang, kalung yang bukan semestinya digunakan untuk laki-laki atau digunakan oleh seorang pelajar. Seorang pelajar sudah ada ketentuannya menggunakan seragam sekolah, seragam semuanya. Tidak ada orang yang berpakaian lebih bagus atau sebaliknya, semua diratakan dengan keseragaman tersebut. Kemudian untuk laki-laki, rambut tidak boleh gondrong, tidak boleh diwarnai. Juga tadi Ibu katakan tidak memakai aksesoris yang berlebihan, apalagi bagi laki-laki. Tidak bersolek atau tidak berdandan. Sekarang ini sudah banyak Ibu temukan siswi-siswi yang memakai lipstik. Tidak boleh, karena bukan untuk peruntukannya. Kalian sebagai siswa tidak boleh menggunakan atau bersolek berlebihan, yang wajar-wajar saja.
tidak memakai tato, walaupun tato permanen atau tato-tatoan, tidak boleh. Tidak mencoret-coret pakaian, tidak mencoret-coret meja, kursi, atau tembok. Satu lagi, ini kebiasaan yang sering dilakukan siswa-siswa. Pada saat belajar memakai pakaian olahraga, padahal tidak boleh. Pada saat belajar di kelas tidak menggunakan pakaian olahraga, atau sebaliknya, pada saat berolahraga tidak memakai pakaian seragam. Ya. Nah, itulah kira-kira sebagian kecil atau globalnya mengenai tata tertib di sekolah ini. Bagaimana sanksinya kalau kalian melanggar tata tertib? Akibat melanggar tata tertib dan tata krama itu, maka ada sanksinya. Dari sanksi ringan, sanksi sedang, sampai sanksi berat. Di antaranya, pertama, peringatan secara lisan atau dengan teguran. Yang kedua, peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua. Yang ketiga, panggilan orang tua, dipanggil orang tuanya ke sekolah untuk menjelaskan bahwa anaknya melanggar peraturan. Kemudian, kalau terlalu berat, diberi skorsing, tidak boleh mengikuti pembelajaran sementara waktu, dan akhirnya dengan sanksi sangat berat akan dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah ini. Itulah sekilas penjelasan mengenai tata krama dan tata tertib yang berlaku di sekolah ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.